Ya, selamat malam, saudara-saudara. Saya melanjutkan apa yang tadi sudah saudara-saudara sharing mengenai persiapan ministry firman untuk besok, di mana judul beritanya sangat singkat adalah ministry rekonsiliasi. Nah, kalau kaum saleh tidak terlalu terbiasa dengan kata rekonsiliasi, kita juga bisa menggunakan adalah ministry pendamaian. Ini berdasar dari 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Saya mencoba untuk membuat menjadi eh, sederhana dan bisa menghubungkan dari banyak poin yang ada di outline ini menjadi satu kesatuan sehingga kaum saleh bisa menikmati dan kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya rasa bahwa istilah ministry rekonsiliasi ini atau ministry pendamaian satu topik yang masih asing bagi kebanyakan kaum saleh. Nah, untuk itu saya mencoba memulai dari eh, latar belakangnya. Mengapa adanya keperluan ministry pendamaian atau rekonsiliasi? Nah, setelah kita tahu latar belakangnya, maka bagaimana kita bisa mengalami ministry ini? Dan yang terakhir, lalu hasilnya apa? Jadi, 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa latar belakang atau apa ministry pendamaian? Mengapa diperlukan ministry ini? Yang kedua, bagaimana kita mengalaminya? Dan kita berpartisipasi di dalam ministry pendamaian. Dan yang terakhir, apa hasil ketika kita mengalami ministry pendamaian atau rekonsiliasi? Saya memulai dari satu ayat dulu yang melatar belakangi ministry pendamaian, yaitu di Roma pasal 5 ayat 10. Di sini dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru, yaitu ketika masih sebagai musuh, di sini adalah seteru Allah, musuh Allah, maka kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematiannya. Ini adalah satu penggalan kalimat pertama. Lalu dikatakan terlebih lagi kita atau lebih-lebih. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bagus, yaitu much more. Much more. Ada lebih lagi. Bahwa sekarang yang kita sudah diperdamaikan, much more, ada lagi. Perlu diselamatkan oleh hayatnya. Jadi dari ayat ini kita melihat ada 2 tahapan. Yang pertama, diperdamaikan melalui kematian anaknya, yaitu kematian Kristus Sang Putra Allah. Tetapi tidak berhenti di sini. Kita harus lebih-lebih, much more, untuk setelah diperdamaikan, diselamatkan oleh hayatnya. Nah, sebetulnya ini adalah pendamaian tahap yang kedua. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa asal mula dari seluruh problem manusia, yaitu ketika manusia menjadi seteru Allah. Karena apa? Karena dosa. Jadi,
kalau kita menyimpulkan seluruh persoalan manusia hari ini, itu adalah karena manusia telah berdosa dan memposisikan dirinya sebagai seteru Allah. Jadi begitu kita bermusuhan dengan Allah, menjadi seteru Allah, maka sebetulnya kita sudah memiliki problem, memiliki masalah. Nah, baik masalah besar maupun masalah kecil, itu dikarenakan kita telah menjauhi Allah, bahkan memberontak kepada Allah, bahkan menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Maka di sini ada keperluan pendamaian. Kita perlu didamaikan dengan Allah. Tetapi siapa kita? Siapa kita? Kita orang dosa yang bermusuhan dengan Allah, lalu bisa berdamai dengan Allah. Maka di sini perlu Kristus melalui kematiannya. Dia berdarah bagi kita. Sehingga oleh dosanya, oleh darahnya, dosa-dosa kita dapat diampuni. Dan oleh darahnya, kita baru bisa dibenarkan di hadapan Allah. Demikianlah kita baru didamaikan kepada Allah. Tetapi setelah kita beroleh selamat, setelah kita didamaikan dengan Allah, tidak serta-merta persoalan kita menjadi selesai. Karena begitu kita berdamai dengan Allah di aspek tahap yang pertama ini, yaitu melalui kematiannya, ternyata sifat kita yang pemarah masih tetap sama. Sifat kita yang cepat tersinggung tetap sama. Kebiasaan berbohong tetap sama. Kebiasaan untuk bertengkar dengan sesama di dalam keluarga kok tetap sama. Yang tadinya sombong, tetap sombong. Nah, disinilah diperlukan pendamaian tahap kedua. Maka kita perlu much more, lebih lagi. Yaitu melalui pendamaian tahap kedua, kita diselamatkan oleh hayatnya. Nah, untuk inilah maka para rasul diutus memberitakan pendamaian. Ini adalah firman pendamaian, di mana para rasul dipercayakan untuk melaksanakan ministry pendamaian. Nah, untuk itu kita baru baca 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Nah, saya berharap semua ayat ini besok harus dibacakan dan harus diperlihatkan satu ayat demi satu ayat. Di ayat 18, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ini adalah pelayanan pendamaian atau ministry pendamaian. Disinilah ministry rekonsiliasi. Jadi, bukan para rasul yang memulai untuk mendamaikan, tetapi adalah Kristus. Kristus yang mendamaikan kita dengan dirinya kepada Allah. Nah, apa yang Kristus kerjakan ini? Itulah ministry perjanjian baru. Dan di dalam ministry perjanjian baru ini, dia mengerjakan ministry pendamaian.
Sehingga apa yang dikerjakan oleh Kristus melalui ministry pendamaian diterapkan kepada orang-orang dosa. Lalu ayat 19. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Nah, ini adalah tahap pertama rekonsiliasi, yaitu kita yang tadinya belum beroleh selamat, kita yang tadinya adalah bagian dari dunia ini, diperdamaikan dengan Allah. Di dalam analogi perlambangan perjanjian lama, kita bisa memakai yaitu tabernakel, di mana orang dosa yang tadinya di pelataran luar, dia melalui mezbah pertama, yaitu mezbah kurban bakaran. Di situ melambangkan Kristus yang dipersembahkan kepada Allah sebagai kurban bakaran. Dia sebagai anak domba Allah yang tersembelih bagi kita, dia berdarah. Dan oleh darahnya itulah akhirnya dari pelataran luar kita boleh masuk ke dalam ruang kudus melewati tabir yang pertama yang disebut tirai. Nah, ini adalah langkah pertama rekonsiliasi atau pendamaian itu. Lalu ayat 19, Rasul juga berkata, dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini adalah firman pendamaian. Nah, ini adalah ministry firman. Jadi di ayat 18, Allah mempercayakan ministry pendamaian. Di ayat 19, Allah mempercayakan firman pendamaian. Maka melalui ministry firman, para rasul menggaungkan tentang perlunya dua tahap rekonsiliasi, yaitu agar orang dosa melalui percaya Kristus, menerima darah Kristus, melalui kematian dia di atas salib, sehingga melewati tabir yang pertama dari pelataran luar ke ruang kudus. Sehingga demikian didamaikan kepada Allah. Nah, ini adalah kaum beriman orang-orang Korintus. Mereka sudah percaya. Mereka sudah didamaikan. Mereka sudah beroleh selamat. Tetapi ayat 20, ternyata ini belum cukup. Ayat 20 dikatakan, jadi kami ini utusan-utusan Kristus. Jadi para rasul adalah utusan Kristus. Duta-duta besar Kristus. Yang adalah minister dari ministry perjanjian baru ini. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman pendamaian. Sebab Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Seolah-olah di sini, Rasul meneriakkan. Dia teriak, hei orang-orang Korintus, yang sudah beroleh selamat, yang sudah menerima darah anak domba, yang sudah dibawa dari pelataran luar ke ruang kudus. Sekarang inilah, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mengapa? Karena tadi saya katakan, karena mereka masih hidup di dalam kedagingan, masih hidup di dalam ego. Sifat mereka tidak banyak pengubahan. Melalui pendamaian tahap pertama, kita memiliki perpindahan dari pelataran luar ke ruang kudus. Tetapi belum menyentuh apa adanya kita. Sehingga hari ini juga banyak orang Kristen yang seolah-olah sebelum beroleh selamat dengan setelah beroleh selamat tetap saja
Tidak banyak pengubahan. Nah, itulah saatnya kita menyadari perlunya berita ini. Perlunya berita pendamaian. Perlunya ministry firman. Para rasul diutus untuk membawa orang-orang Korintus ini dari ruang kudus. Sekarang harus masuk ke ruang maha kudus. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini adalah tahap kedua. Nah, untuk itulah mereka harus melewati tabir yang kedua. Tabir kedua ini, di tabir ini ada satu gambar, yang mana gambar ini melambangkan adalah manusia dengan ciptaan lamanya perlu dikoyakkan. Itu menandakan Kristus yang mati bagi kita. Di tirai yang pertama, Kristus adalah mati bagi dosa-dosa kita. Tetapi di tabir yang kedua, Kristus mati bagi kita. Dia tersalib untuk menyelesaikan masalah manusia lama kita, di mana termasuk di dalamnya ego, daging, sehingga akhirnya melalui kematian itu dia menjadi pengganti kita. Dia yang menggantikan kita. Nah, saudara-saudara, maka ketika kita mengalami Kristus yang tersalib, kita dibawa ke dalam kesatuan dengan Allah di dalam ruang Maha Kudus. Nah, itulah saatnya kita diselamatkan oleh hayatnya. Maka apa yang terjadi? Hasilnya di ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita menjadi keadil benaran Allah. Jadi terjemahannya harus diganti. Di dalam dia, yaitu mengacu kepada hubungan organik dengan Kristus, di dalam kebangkitan Kristus, kita menjadi keadil benaran Allah. Ini adalah hasil terbesar ketika kita sudah melewati pendamaian tahap kedua, yaitu dari ruang kudus ke ruang maha kudus. Maka kita diselamatkan oleh hayatnya, dan kita akhirnya menjadi keadil benaran Allah. Apa sederhananya arti dari keadil benaran Allah? Artinya, kita menjadi ekspresi Allah. Di atas diri kita, Allah tidak menemui kesulitan apapun. Sehingga Allah dengan tanpa rintangan, tanpa hambatan, dia boleh melalui kita sebagai wadah yang bening, cerah, yang transparan. Dia boleh menyatakan dirinya. Dia boleh terekspresikan. Nah, orang-orang yang demikian, pemikiran Allah menjadi pemikirannya. Kehendak Allah menjadi kehendaknya. Sehingga di atas dirinya ini sudah terlepaskan dari ikatan dosa. Terlepaskan dari belenggu ego, belenggu hawa nafsu daging. Maka orang-orang yang demikianlah mereka menjadi utusan Kristus. Mereka kemudian dipercayakan ministry pendamaian. Mereka ini kemudian memberitakan firman pendamaian. Supaya melalui mereka yang ada di ruang Maha Kudus, dipakai Tuhan untuk menarik orang-orang dosa dari pelataran luar ke ruang kudus. Melalui apa? Memberitakan Injil. Karena melalui Injil, orang baru mendengar berita pendamaian. Sehingga melalui belas kasih Tuhan, mereka boleh percaya. Sehingga mereka mengaplikasi darah Tuhan. Sehingga mereka diselamatkan. Tetapi, untuk orang-orang yang sudah beroleh selamat, kita yang ada di ruang Maha Kudus masih perlu mengajak mereka.
direkonsiliasikan dari ruang kudus ke ruang maha kudus. Melalui apa, saudara-saudara? Penggembalaan. Karena itu ketika kita melayani orang-orang kudus yang lain, anak-anak Tuhan yang lain, kita tidak perlu banyak mengkhotbahi mereka. Kita harus lebih banyak mengajak mereka berdoa. Tentu kita juga harus menyampaikan firman. Tetapi firman yang kita sampaikan bukan teori, bukan doktrin, bukan pengetahuan yang kosong, tetapi adalah kesaksian kita. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, diselamatkan oleh hayatnya. Kita ada di dalam ruang Maha Kudus, hidup di hadirat Allah. Maka kita membawa mereka dari ruang kudus ke dalam ruang Maha Kudus. Sepenuhnya didamaikan dengan Allah. Nah, baru kita mencapai keselamatan yang penuh. Disitulah Allah berkenan kepada kita. Jadi, semoga kita yang terlebih dulu mengalami ministry pendamaian seperti tadi, ya tentu kita bisa saja jatuh dalam dosa lagi, kita bisa saja kemudian menjadi seteru Allah, kita masih perlu bertobat, kita perlu mengaku dosa, mengaplikasikan darah Tuhan, sehingga kita dibawa dari pelataran luar ke ruang kudus. Ini bukan sekali seumur hidup. Ini perlu kita terus menerapkan setiap kali dalam seumur hidup kita. Tetapi ini belum cukup. Kita masih perlu melalui salib belajar kembali ke dalam roh, menerima salib, menanggulangi ego, menanggalkan hayat jiwa, kenikmatan hayat jiwa, sehingga kita sepenuhnya di dalam ruang Maha Kudus, yaitu di dalam roh, menerima pendamaian, diselamatkan oleh hayatnya, menjadi keadil benaran Allah, sehingga batin kita yang tadinya banyak campuran, tetapi sekarang sudah menjadi bening, cerah, transparan. Allah tidak ada halangan, tidak ada hambatan, bekerja melalui kita, sehingga kita menjadi ekspresinya. Kita membawa orang dosa, didamaikan dengan Allah. Kita membawa kaum beriman, didamaikan dengan Allah. Nah, ini adalah kita sudah masuk yang kedua, yaitu bagaimana kita mengalami ministry pendamaian. Dan terakhir, hasil dari ministry ini luar biasa. Yang pertama tadi, kita menjadi keadil benaran Allah, di mana kita menjadi ekspresi Allah. Dan saudara-saudara, disinilah kita mencicipi ciptaan yang baru. Karena 2 Petrus pasal 3 ayat 13, Petrus berkata bahwa di langit baru dan bumi baru terdapat keadil benaran Allah. Maka ketika kita di dalam ruang Maha Kudus, sebetulnya kita sedang mencicipi langit baru, bumi baru. Mencicipi ciptaan baru, di mana Allah sepenuhnya menguasai kita. Allah sepenuhnya menjadi raja. Dia memiliki tempat yang terutama dan yang utama di dalam kita. Nah, yang kedua, hasil dari kita ada dalam ministry pendamaian, yaitu kita lihat 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 13. Ya, ini juga kalau bisa dibacakan 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 13. Yaitu Paulus berkata, "Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu." Kemudian ayat 13, ya saya langsung loncat ayat 13, di sana Paulus menyerukan, "Aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hatimu selebar-lebarnya." Jadi di sini ada 2 teriakan Rasul. Di pasal 5 ayat 20, "Berilah dirimu didamaikan dengan Allah, kepada Allah." Teriakan kedua, 2 Korintus pasal 6 ayat 13, "Bukalah hatimu selebar-lebarnya." Ini ada kaitannya.
ketika kita ada di dalam ruang Maha Kudus, didamaikan sepenuhnya dengan Allah, maka hasilnya hati kita menjadi terbuka selebar-lebarnya. Hati kita diperbesar, hati kita menjadi luas, sehingga apa yang terjadi? Kita membawakan pendamaian kepada orang lain. Kita melaksanakan apa yang Tuhan sampaikan di Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawakan damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Membawa damai adalah peacemaker, membawakan damai. Orang-orang ini adalah orang-orang yang hatinya besar. Maka dengan siapapun, dia bisa memiliki kapasitas untuk mengampuni dan melupakan. Saudara-saudara, hari ini di dalam banyak manusia mengalami problem dengan orang-orang di sekitar. Baik di dalam keluarga, ataupun di tempat pekerjaan, di tempat perkuliahan, atau di dalam gereja, di dalam koordinasi. Kadang-kadang setiap orang punya akar pahit karena punya persoalan dengan orang lain. Mungkin orang tuamu pernah menyakiti Anda, pasangan Anda pernah menyakiti Anda, anak-anak Anda pernah menyakiti Anda, saudara kandung pernah menyakiti Anda, kaum saleh pernah menyakiti Anda, bahkan penatua pernah menyakiti Anda. Di setiap kita ada cerita akar pahit masing-masing. Nah, kalau hati kita sempit, ini akan menjadi persoalan yang akan mengikuti seumur hidup kita. Kita belajar bagaimana memiliki hati yang besar, bukan dengan usaha kita, tapi kita ayo datang, masuk ke ruang Maha Kudus, didamaikan dengan Allah, sehingga kita menikmati apa adanya Allah. Maka dengan otomatis kita memiliki kemampuan, kapasitas yang besar, bisa mentolerir banyak orang, mengampuni kesalahan banyak orang. Dan kita demikian apa hasilnya? Yang ketiga, terjadi damai sejahtera. Itulah yang Paulus katakan di Roma pasal 14 ayat 17. Bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal yang pertama, keadilbenaran. Begitu ada keadilbenaran, maka yang kedua, ada damai sejahtera. Kita dengan Allah ada damai sejahtera. Seperti di Roma pasal 5 ayat 1. Tapi kita dengan sesama juga ada damai sejahtera. Kita terbangun satu dengan yang lain. Bagaimana keluarga kita harmonis? Sekarang tidak sedikit keluarga punya akar pahit. Ada sekatan satu dengan yang lain. Kita di dalam gereja juga banyak sekatan satu dengan yang lain. Padahal gereja adalah miniatur kerajaan Allah. Maka kita harus betul-betul di dalam ruang Maha Kudus menjadi keadilbenaran Allah. Barulah ada damai sejahtera. Dan akhirnya kita penuh diluapi dengan sukacita Roh Kudus. Oh, kita akhirnya menjadi ekspresi korporat Allah di bumi ini. Nah, itulah tujuan akhir dari ministry pendamaian, yaitu mendatangkan pembangunan tubuh Kristus. Karena di Efesus pasal 4 ayat 12, tujuan dari pekerjaan ministry adalah bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, semoga saya sharing ini, saudara masih perlu berdoa kembali, mohon Tuhan mengurapi persiapan kita, sehingga besok ketika kita membagikan firman ini, benar-benar menjadi berkat bagi setiap kaum saleh dimanapun berada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan ke Saudara Oki.